Hari ini kita akan membahas yaitu apa sih tugas malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya ketika setelah zaman kenabian. Tugas malaikat Jibril yaitu mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Malaikat Jibril membantu orang yang meninggal dalam keadaan suci, memberikan rahmat dan kemudahan saat seseorang yang beriman itu sakaratul maut. Malaikat Jibril itu memiliki peran penting dalam mendampingi orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Saat seseorang yang dalam keadaan suci, malaikat Jibril itu turun untuk memberikan rahmat dan kemudahan saat seseorang yang beriman ini menghadapi kematian. Ini merupakan bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Jadi malaikat Jibril itu sekarang tidak menganggur, itu tidak apakah dia pensiun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu tidak. Tapi beliau, malaikat Jibril ini tetap diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, dalam kitab Nurul Dolam dijelaskan bahwa malaikat Jibril itu hadir untuk membantu proses sakaratul maut, mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Karena orang yang sakaratul maut itu sangat-sangat sakit sekali, teman-teman. Nah, tugas ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu tetap aktif meskipun masa kenabian telah berakhir hingga hari kiamat. Hadirnya malaikat Jibril dalam proses sakaratul maut itu memberikan ketenangan dan kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Malaikat Jibril itu hadir untuk menyampaikan kabar gembira tentang rahmat dan surga yang menanti, sehingga mengurangi rasa takut dan gelisah saat menghadapi kematian. Itu enaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan disenang-senangkan oleh malaikat Jibril dengan diperlihatkannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, proses pencabutan nyawa dilakukan dengan lembut, seolah-olah menarik benang dari adonan tanpa rasa sakit yang berarti. Itu bagi orang-orang yang beriman. Padahal sakaratul maut itu sangat-sangat sakit sekali, teman-teman. Selain itu, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya itu membawa aroma surgawi dan cahaya, menciptakan suasana damai yang menenangkan. Jadi gitu, teman-teman. Jadi malaikat Jibril itu tidak berhenti, tapi tetap diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran malaikat Jibril itu juga memberikan penghormatan kepada ruh yang akan dicabut, menjadikan momen tersebut sebagai transisi yang penuh kedamaian menuju alam yang langgeng. Malaikat Jibril itu membawa kabar gembira tentang surga saat seseorang yang beriman mengalami sakaratul maut. Dalam konteks Rasulullah SAW, malaikat Jibril menyampaikan bahwa pintu-pintu surga telah dibuka dan para malaikat menantikan kedatangan ruhnya. Beliau juga menginformasikan bahwa Allah mengharapkan surga bagi selain umat Muhammad hingga umatnya memasukinya terlebih dahulu. Jadi umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga terlebih dahulu, baru umat-umat yang lain. Teman-teman, kehadiran malaikat Jibril dalam momen tersebut memberikan ketenangan
dan mengurangi kecemasan, menjadikan proses sakaratul maut itu lebih damai, lebih tenang, lebih tentram bagi orang-orang yang beriman, dan memenuhi dan menahan hajat doa. Ini tugas malaikat Jibril yang lain, yaitu selain memberikan wahyu ya, itu juga memenuhi dan menahan hajat doa. Malaikat Jibril itu juga bertugas memenuhi doa orang mukmin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, serta menahan doa mereka untuk mendengarkan lantunan-lantunan doanya. Mungkin jika ada orang yang berdoa, kenapa doanya belum dikabulkan? Mungkin doanya masih ditahan. Maka kita ketika berdoa jangan berhenti, tetap berdoalah sampai doa kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena doa kita itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam waktu yang tepat, dalam waktu yang sangat-sangat waktunya. Yang kedua yaitu mengatur angin. Malaikat Jibril juga mengurusi segala hal terkait angin. Jadi mungkin kalau ada angin yang berembus sepoi-sepoi, itu juga tugas malaikat Jibril, teman-teman. Jadi malaikat Jibril itu tetap diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas malaikat Israfil, teman-teman? Tugas malaikat Israfil sekarang apakah dia hanya memegang trompet sangkakala ataukah cuma membersihkan trompet tersebut? Gini jawabannya, teman-teman. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat, menandakan kebangkitan umat manusia. Malaikat Israfil tidak hanya bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat, tetapi juga memiliki beberapa tugas lainnya. Ia mengayomi makhluk dan alam semesta dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuatan 7 langit dan bumi. Teman-teman, selain itu, malaikat Israfil juga menemani malaikat lain dalam bertasbih kepada Allah dan merasakan kesedihan saat melihat neraka jahanam. Jadi tugas malaikat Jibril dan malaikat Israfil hari ini juga tetap, mereka itu tetap menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat lain, teman-teman. Ada yang mengatakan ketika orang-orang yang beriman, ketika orang-orang Islam tawaf dan sa'i di Ka'bah, itu para orang-orang yang mengelilingi Ka'bah, para malaikat itu di atas arsy itu juga mengelilingi. Jadi tugas kita yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada-qadar Allah, yaitu kita harus beriman kepada rukun-rukun iman. Teman-teman, kita wajib mengimani adanya malaikat. Sekian dulu teman-teman dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.